Perkenalkan, nama saya Irene Valentin Grace Montolalu dari Prodi Sistem Informasi Universitas Cyber Asia dengan NIM 200101010023 akan mempresentasikan kasus yang ada pada perusahaan beserta pemecahan masalahnya guna memenuhi tugas pengantar sistem informasi bisnis. eBay adalah salah satu perusahaan e-commerce dunia saat ini. E-commerce yang satu ini tepatnya didirikan pada tahun 1995 oleh Pierre Omniar sebagai Affliction Web. Pada awalnya, eBay ini merupakan tempat untuk berdagang koleksi-koleksi barang yang sulit ditemukan. Tetapi dalam perkembangannya, eBay kemudian berubah menjadi pasar online di mana segala sesuatu bisa diperjualbelikan. Dengan daftar barang lebih dari 100,36 juta barang di seluruh dunia, serta adanya penambahan daftar barang lebih dari 6,1 juta perharinya, membuatnya menjadi raksasa e-commerce dunia saat ini. eBay menggunakan desain SSL atau Secure Socket Layer. SSL adalah sebuah protokol keamanan data yang digunakan untuk menjaga pengiriman data web server dan penggunaan situs web tersebut. Jenis SSL yang paling aman dapat dilihat dari tingkat keamanan SSL yang terletak pada kekuatan enkripsi yang didukungnya, misalnya 2506 bit. Semakin besar tingkat enkripsi, semakin susah dibobol. Secara teknis, semua SSL dengan tingkat enkripsi yang sama mempunyai tingkat keamanan yang sama. Untuk mengetahui apabila transaksi diamankan oleh SSL adalah sebuah ikon yang berlambang gembok yang terkunci akan muncul di browser yang telah diamankan oleh SSL. Dengan mengklik ikon tersebut akan diketahui otoritas sertifikasi dari sertifikat SSL tersebut. Secara umum, penerapan keamanan sistem informasi yang diimplementasikan oleh perusahaan sudah berjalan dengan baik. Indikasi keberhasilan tersebut adalah kecepatan dalam memberikan data dan informasi yang dibutuhkan secara tepat waktu. Hal lain juga dapat dilihat dari tingkat gangguan yang terjadi yang terkait dengan sistem informasi sangat jarang terjadi sampai mengganggu operasional pekerjaan. Tetapi hal tersebut tidak membuat perusahaan memiliki celah. Pada tahun 2014, data 146 juta pelanggan database eBay dilaporkan berhasil dibobol peretas. Akses sejumlah data personal pengguna seperti alamat fisik, email, dan nomor telepon menjadi incaran para peretas. Setelah kasus peretasan ditemukan, perusahaan mengklaim telah meminta pelanggan mengganti password dan username mereka di situs tersebut. Namun dalam forum eBay, para pelanggan menjelaskan bahwa mereka tidak menerima email peringatan dari eBay untuk mengubah data login mereka. Bahkan mereka mengaku baru mengetahui hal ini dari berita di media sosial. Ada beberapa ancaman keamanan lain yang sering terjadi pada website e-commerce. Antara lain, penipuan kartu kredit atau carding. Carding adalah aktivitas pembelian barang di internet menggunakan kartu kredit bajakan. Bukan ini saja, serangan e-commerce lainnya adalah social engineering. Social engineering termasuk serangan yang paling mudah digunakan dan paling menguntungkan. Attacker memperoleh informasi rahasia atau sensitif dengan cara menipu pemilik informasi tersebut. Social engineer umumnya dilakukan melalui telepon atau internet. Skenario yang paling biasa sering dipakai adalah attacker menelpon pembeli dan berpura-pura menjadi perwakilan dari website tempat dia membeli barang dan mengumpulkan beberapa informasi penting. Kemudian, attacker menelpon customer service dari website tersebut dan berpura-pura menjadi pembeli dan memberitahukan personal information yang sebelumnya setelah dia dapatkan dari pembeli. Lalu attacker meminta customer service untuk meriset ulang paspor yang ada. Sebagai contoh, seseorang berpura-pura menjadi agen tiket yang menelpon salah satu pegawai perusahaan untuk mengonfirmasi bahwa tiket liburannya telah dipesan dan siap dikirim. Pemesanan dilakukan dengan nama serta posisi target di perusahaan ini, dan perlu mencocokkan data dengan target. Tentu saja, target tidak merasa memesan tiket tersebut, dan penyerang tetap perlu mencocokkan nama serta nomor pegawainya. Informasi ini bisa digunakan sebagai informasi awal untuk masuk ke sistem perusahaan tersebut dengan akun target. Bentuk lainnya adalah phishing scams. Apabila terjadi kesalahan pengetikan, maka pembeli akan memasuki situs yang tidak sah
dan memberikan informasi rahasia yang dia miliki. Penyerang juga dapat berpura-pura mengirimkan email palsu yang telah terlihat datang dari situs yang sah, kemudian mengumpulkan informasi yang ada. Beberapa cara yang disarankan eBay kepada pelanggannya untuk melakukan proteksi tersebut adalah: 1. Apabila pelanggan menerima email yang mencurigakan, eBay menyarankan untuk mengecek di menu message pada akun pelanggan, lalu forward email tersebut ke spoof@ebay.com. 2. Berhati-hati dengan website yang mengandung kata eBay pada URL-nya. Website eBay yang resmi adalah ebay.com sebelum slash pertama. Jika alamat mengandung karakter tambahan seperti @_nomor, maka itu bukan merupakan website eBay. Contoh dari fake website adalah: 3. Pelanggan dapat mengamankan akun yang dimiliki dengan cara login ke dalam eBay akun. Apabila tidak berhasil, pelanggan diharapkan secepatnya menghubungi customer service eBay. Ubah paspor pada akun email pribadi pelanggan. Pelanggan dapat meminta paspor yang baru, merubah pernyataan rahasia berikut jawabannya, dan melakukan verifikasi informasi kontak pada akun pelanggan. Pelanggan sebaiknya melakukan perlindungan komputer terhadap virus online dan ancaman melalui internet lainnya. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan update terhadap internet browser, gunakan dan lakukan update antivirus, dan juga menginstal firewall. 4. Pelanggan dapat menghalangi pencurian identitas diantaranya dengan cara: 1. Selalu memonitori akun yang dimiliki. 2. Jangan pernah mereply email yang menanyakan informasi pribadi. Dan juga terakhir, lakukan verifikasi email tersebut pada menu My Message pada akun. Kesimpulan, penerapan e-commerce pada saat ini merupakan salah satu syarat yang layak dipenuhi oleh suatu perusahaan atau organisasi yang masih berkembang ataupun yang telah matang sekalipun, agar dapat bersaing secara global dan dapat meningkatkan kinerja secara lebih baik. Walau dalam penerapannya masih banyak terdapat ancaman pada keamanannya, tetapi untuk kedepannya diharapkan bisnis e-commerce dapat terus berkembang, tentunya sejalan dengan perkembangan keamanannya. Sekian presentasi yang dapat saya berikan. Mohon maaf jika masih ada kesalahan. Bila ada kritik atau saran, bisa memberitahukannya kepada saya. Terima kasih.